Halo, bonjour, salut. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih ya? Semoga sehat selalu ya. Udah lama banget aku gak konten-konten ya, dikarenakan ada beberapa kendala ya, kendala terus gitu. Ya seperti itulah ya teman-teman. Karena ada beberapa kendala, jadi aku nggak bisa buat konten nih. Subscribe to my channel. Nah, di kesempatan ini, di konten kali ini, aku bakal rutin lagi, insya Allah aku bakal rutin lagi ya, membuat konten-konten seputar perkuliahan, atau bahkan nanti kedepannya mungkin akan di luar perkuliahan juga ya, seperti itu. Tentu saja yang terpenting aku mau, pengen bantu teman-teman yang mau ke perguruan tinggi, dalam artian bukan bantu dalam materi gitu-gitu ya, tapi kayak kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan boleh banget gitu ya, di DM ataupun di komen. Dan intinya ya mengenai yang keep kuliah ya, dikarenakan aku sebagai penerima juga gitu ya, jadi sekedar sharing aja ya, bukan karena aku yang serba tahu gitu ya. Pokoknya seperti itulah ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung banget ya, selamat datang di channel aku ya. Jangan lupa di follow IG aku ya, kalau misalkan mau diskusi boleh banget. Dan jangan lupa di subscribe channel ini gitu ya. Nah, di konten kali ini ya, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga judulnya, aku tuh mau sharing ya, perihal apa kakak ya, seperti di thumbnailnya aja ya. Ini tuh kayak sertifikat apa aja sih ya yang bisa dipakai dan yang tidak bisa digunakan di SNBP gitu ya, buat kalian ya, buat adik-adik nih yang camaba yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya, yang lagi prepare sekarang kelas 12 ya. Nih, aku tuh mau infoin apa aja sih sertifikat yang gak bisa ataupun yang bisanya, yang bisa dicantumin gitu ya, buat menunjang untuk membantu gitu ya, buat kelolosannya. Seperti itu. Apa aja, langsung aja disimak baik-baik. Oke teman-teman, jadi buat sertifikatnya ya. Yang pertama ini banyak banget sebenarnya yang nanyain gitu kan, sertifikat apa aja. Di DM juga banyak, sebenarnya nggak banyak sih, ada beberapa gitu yang nanyain, kak sertifikat ini bisa nggak sih gitu ya dipakai. Nah, aku mau kasih tahu yang nggak bisa dipakainya dulu aja, ya. Yang pertama aku tuh mau ngasih tahu kalau sertifikat kemampuan berbahasa ya, baik itu bahasa Inggris, bahasa asing lainnya. Sertifikat itu nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa teman-teman gunakan gitu ya, dikarenakan itu tuh cuman nggak ada tingkatannya gitu teman-teman. Walaupun itu tuh memang bagus banget sertifikatnya gitu, nggak semua orang bisa gitu ya sampai nilai seperti itu sekian, ataupun tingkatan bahasanya ya, seperti itu, seperti TOEFL dan lain sebagainya, atau bahasa Inggris, bahasa asing lainnya gitu ya, seperti itu. Karena kalau bisa emang harus gitu ya, ini tuh harusnya yang kayak juara-juara gitu di di perlombaan tingkat nasional gitu ya, internasional apalagi gitu ya, yang perlombaan gitu. Dan temen-temen juara ya, apalagi juara pertama, juara kedua, gitulah pokoknya kategorinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang punya niatan gitu, yang mau nyantumin sertifikat TOEFL ataupun itu ya, itu nggak bisa buat SNBP. Tapi ini tuh bisa berguna buat teman-teman nanti di setelah keterima di perguruan tingginya. Nah, biasanya ada tuh kampus yang mewajibkan calon mahasiswa barunya itu harus udah TOEFL misalkan. Nah, itu bisa banget dipakai gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi yang nggak bisa kakak? Nah, sertifikat juara kelas. Nah, juara kelas kan itu juaranya tingkatan kelas aja gitu ya, levelnya kelas aja. Jadi itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau minimalnya itu di kabupaten kalau nggak salah ya. Nggak salah, emang benar kabupaten, dan itu tuh harus juara. Dan beberapa kategori
Dan kalau bisa ya, sertifikatnya itu harus sesuai dengan prodi yang teman-teman pilih gitu ya. Misalkan teman-teman pilihnya itu keolahragaan, berarti teman-teman bisa nih dibantu dengan sertifikat-sertifikat yang teman-teman peroleh atau raih gitu ya. Misalkan teman-teman tuh dapat lombanya itu karate ya, juara pertama se-kabupaten apa gitu ya. Nah itu bisa banget gitu kan, atau tingkat provinsi gitu. Pokoknya kalau bisa, kalau yang kelas gini nggak bisa gitu ya. Nah selanjutnya sertifikat, tapi gini nih, misalkan kalian itu juaranya itu di SD SMP gitu, Kak, tapi aku di SMA emang aku jarang lomba gitu, tapi Kak aku di SD sama SMP itu juara umum atau juara pertama gitu, lomba menyanyi, lomba olimpiade dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nggak bisa teman-teman, SD SMP udah nggak bisa. Yang dinilai ya, itu yang dinilai dan membantu itu di sertifikat SMA aja, seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa SD SMP, nggak bisa. Dan kemudian juga sertifikat peserta itu, peserta apa, misalkan organisasi ataupun lomba olimpiade gitu-gitu, kalau sebatas peserta itu nggak bisa teman-teman ya, karena yang dinilainya itu berarti kemampuannya. Kemampuan apa, misalkan teman-teman juara 2 misalkan olimpiade OSN gitu ya, O2SN kan olahraganya tuh ya, ataupun FLS 2N gitu ya. Nah itu yang dinilai kan kemampuannya teman-teman. Kalau juara berarti teman-teman kemampuannya memang layak juara gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang sebatas peserta aja nggak sampai juara itu nggak bisa teman-teman ya. Dan selanjutnya itu tuh sertifikat webinar atau seminar, itu nggak bisa teman-teman ya, karena itu orang lain juga bisa gitu dapetin sertifikat webinar atau seminar itu asalkan ngikutin acaranya gitu ya. Jadi nggak bisa teman-teman ya. Dan yang selanjutnya itu tuh sertifikat magang. Nah biasanya nih teman-teman yang SMK ya, kebanyakan yang magang itu nggak bisa dipakai teman-teman ya, kalau sertifikat magang gitu. Dan yang tadi ya aku tambahin nih, yang sertifikat peserta ataupun sertifikat ya peserta ataupun keanggotaan ya organisasi di sekolah, biasanya itu dapat sertifikat. Itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa ya kalau yang sertifikat keanggotaan gitu ataupun peserta atau anggota organisasi, itu nggak bisa teman-teman ya gitu. Nah tapi tenang aja teman-teman, misalkan teman-teman tuh punya sertifikat selain yang dijelasin tadi dan itu juara, nah itu pasti bisa teman-teman ya. Tapi gini nih masalahnya atau case-nya itu teman-teman sertifikat juara nih, tapi prodi yang teman-teman pilih itu nggak sesuai yang sama sertifikatnya gitu. Nggak apa-apa teman-teman cantumin aja daripada nggak sama sekali gitu, karena itu tuh bakal membantu banget teman-teman gitu ya, rasio kelulusannya itu gitu teman-teman ya. Dan yang tadi yang anggota nih, teman-teman jangan khawatir, misalkan teman-teman tuh ketua OSIS gitu ya, ketua organisasi lainnya, itu tuh biasanya ada jalur-jalur khusus ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, khusus di yang aktif di organisasi, khususnya buat ketua itu ya. Seperti contohnya IPB University, itu tuh ada khusus jalur OSIS gitu, ketua OSIS. Nah teman-teman barangkali ada yang udah tahu atau belum, nih aku kasih tahu nih, jangan berkecil hati dulu, karena itu bisa banget buat ke IPB itu. Dan ada kampus lainnya juga, teman-teman bisa searching, atau nanti kalau misalkan teman-teman mau aku infoin lagi, boleh banget gitu ya, tinggal di komen-komen aja. Kalau misalkan masih pengen diskusi, boleh banget di DM ya, jangan lupa di follow dulu gitu ya. Jadi gitu sertifikatnya yang juara-juara gitu ya teman-teman, yang menunjang. Kalau yang OSN, O2SN, yang FLS 2N itu biasanya sangat membantu. Nah teman-teman, tadi aku ada yang keliru nih. Nah yang kelirunya itu yang sertifikat peserta itu ya, yang tadi. Nah
ada pengecualian nih teman-teman. Pengecualiannya apa? Nah, buat teman-teman peserta dari OSN, O2SN, dan FLS2N gitu ya. Nah, itu tuh bisa dicantumin teman-teman sebagai bukti bahwa teman-teman tuh udah pernah ikut olimpiade ya, seperti itu. Jadi bisa itu teman-teman walaupun peserta gitu. Nah, yang aku tadi maksud itu di lomba selain lomba tersebut gitu ya, selain OSN dan lain sebagainya. Sekarang banyak banget nih ya, sekarang tuh banyak banget perlombaan yang online gitu ya, yang kita individu gitu ya, perlombaan individu yang online gitu, yang tidak dinaungi dengan Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya, tapi banyak banget tuh kan ya. Nah, itu tuh nggak bisa teman-teman kalau yang itu yang online gitu ya, perlombaan yang online gitu nggak bisa sepertinya ya, bahkan sepertinya emang nggak bisa itu teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi infonya itu aja sih. Nah, jadi gitu teman-teman ya buat konten kali ini. Jadi ada beberapa sertifikat yang bisa dan yang nggak bisa gitu ya. Yang bisanya bisa dicek kembali teman-teman di laman websitenya, ataupun bisa teman-teman cek-cek di sosmed. Seperti itu teman-teman ya. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir ya. Thank you so much gitu ya. Merci beaucoup. Seperti itu teman-teman ya. See you next time. Bye bye.